khutbah berikutnya. Ya, kita akan di hadis nomor 59. Hurmatu damil muslimi. Ya, haramnya darah orang Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia mengatakan qutila qatilun ala ahdi Rasulillah. Terbunuhlah orang yang terbunuh, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'lam man qatalahu, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Fasa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yuqtalu qatilun wa ana fikum wa la yu'lamu man qatalahu. Ya, terbunuh seorang yang terbunuh padahal saya ada di tengah-tengah kalian dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Law ijtama'a ahlus samai wal ardi ala qatli imri'in. Andai kan penduduk langit dan penduduk bumi bersatu, berkumpul untuk membunuh satu orang saja, la'adzabahumullahu. Ya, pasti Allah akan menyiksa mereka yang membunuhnya itu. Illa ayyaf'ala ma yasha. Ya, kecuali ia melakukannya ma yasha, seperti apa yang Allah kehendaki. Ya, misalnya membunuhnya karena membela diri, dibegal misalnya, atau karena kisos, ya, tentu dengan apa namanya, ada aturan hukumnya itu semua. Itu contohnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia katakan, qutila qatilun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada atau fasa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban. Ada telah terbunuh seorang yang terbunuh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar berkhutbah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala ta'lamuna, apakah kalian tidak tahu, man qatala hadzal qatila, man qatala hadzal qatila baina adhhurikum, ya, siapa yang membunuh orang ini, ya, yang ada di tengah-tengah kalian. Ini orang yang terbunuh yang ada di tengah-tengah kalian, ini siapa yang membunuhnya nih? Ya, 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan itu. Apakah kalian tidak tahu siapa yang membunuh dia nih? Dianya ada di tengah-tengah kalian, siapa yang bunuh dia? 3 kali Rasulullah tanya itu. Qalu Allahumma la. Mereka mengatakan, ya Allah tidak. Ya Allah, kita tidak tahu. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anna ahlas samawati wa ahlal ardi, andaikan penduduk langit dan penduduk bumi, ijtama'u ala qatli mu'minin, mereka berkumpul untuk membunuh seorang mukmin, adkhalahumullahu jami'an jahannama, Allah pasti akan memasukkan mereka semua ke dalam jahanam.
wala yubghiduna ahlul baiti ahadun illa kabbahu Allahu finnar. Apa katanya? Uh, tidak tidak ada uh, satupun orang wala yubghiduna ahlal baiti ahadun illa kabbahu Allahu finnar. Apa tadi? Uh, Tidaklah ada seorang atau siapapun orangnya yang membikin kita ahlul bait marah illa kabbahullahu finnar, ya, kecuali pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Kata Rasulullah, siapa saja yang dibenci oleh ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa tuh yang dibenci oleh keluarga Rasul, oleh ahlul baitnya Rasul? Orang yang membunuh orang beriman. Ya, dibenci. Ya, ini hadis riwayat Al-Bazzar. Ya, itu haramnya darah orang Islam. Nggak boleh membunuh. Haram itu membunuh. Kalau dalam ayat Al-Quran itu ya, Allah mengatakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an. Di ayat 32 surah Al-Maidah. Ya, ini ketetapan Allah ya untuk Bani Israel yang juga sama untuk kita itu. Ayat 32 surah Al-Maidah. Ini ayatnya. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Apa katanya? Oleh karena itu, kami tetapkan kepada satu hukum atas Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh seseorang bukan karena dia membunuh orang lain, pada qisas ya, au fasadin fil ardi, atau melakukan kerusakan di muka bumi, ya, termasuk orang yang bikin makar, termasuk yang tadi hadis tadi ya, ingin memisahkan diri dari jamaah, ingin memecah belah bangsa, memecah belah umat, ya, itu namanya fasad ya, berbuat fasad itu boleh. Bikin sengsara rakyat itu fasad itu juga. Mana korupsi sampai triliun-triliun itu bikin sengsara itu. Ya, itu fasad itu.
Nah, yang bikin fasad itu boleh dibunuh. Jadi apa katanya? Oleh karena itu, siapa saja, ya, oleh karena itu kita, kata Allah, sudah tetapkan untuk Bani Israel. Apa ketetapannya? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa yang membunuh bukan karena membunuh, ya. Siapa yang membunuh orang lain bukan karena orang itu membunuh, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, faka'annama qatalan nasa jami'a. Bunuh satu orang yang tidak bersalah, itu hukumnya sama saja dengan membunuh manusia seluruh dunia. Oh, berat kan? Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu sebaliknya. Dan barang siapa menghidupkannya, ya, menghidupinya, maka seolah dia menghidupi atau menghidupkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, itu ya, samanya seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, Ustadz, ya, Assalamualaikum. ya. Jadi, Waalaikumsalam. jadi seperti yang tadi lagi apa nih mau membunuh itu, orangnya udah mengucapkan la ilaha illallah itu, terus kita nggak boleh membunuh dia. Tapi kan waktu berperang tuh kita nggak bisa mikir tuh, Ustadz. Kalau kita nggak membunuh duluan, kita dibunuh. Ya, ini orang, jadi kasus yang pertama, orang punya sumur, ya kan? Orang punya sumur di Juhaina ini. Orang punya sumur. Penduduk Juhaina tuh banyak. Penduduk Juhaina tuh banyak. Nah, ini kenapa Rasul serang, Rasul utus pasukannya untuk serang mereka? Karena mereka bersekongkol, ya, bersekongkol, eh, mau menyerang Madinah. Ya, sebelum menyerang diserang dulu. Ya, nah ada satu rumah yang ada sumurnya. Nah, jadi rumah itu dikepung, begitu dikepung, orang yang punya air itu muncul gitu, muncul ditangkap, terus dikatakan saya orang Islam, kenapa ditangkap, terus dibunuh, ya. Jadi orangnya sudah mengatakan orang Islam, kenapa dibunuh, ya. Satu, ya, tadi kan, kalau kita tidak membunuh kita dibunuh duluan, dia tidak bawa senjata. Pertama, dia tidak bawa senjata. Yang kedua, dia sendirian, sedangkan orang Islam, pasukan Islam ini banyak, makanya dikepung. Ya. Lafadznya tuh, lafadz hadisnya tuh mengatakan, uh, lafadz hadisnya tuh, uh, inna sariyatan di Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ghasyaw. Ghasyaw itu dari kata, kan, walaili idza yaghsha, demi malam apabila menyelimuti alam, menyelimuti bumi. Jadi ghasyaw itu mengepung, ya. Jadi pertama, orang yang mengatakan saya ini orang Islam, tidak bawa senjata. Jadi tidak mungkin dia akan membunuh. Yang kedua, dia sudah mengatakan Muslim. Yang ketiga, orang yang mengepung ini orang-orang Islam bersenjata semua. Jadi kenapa tidak dipeluk kalau dia mengucapkan saya orang Islam? Ya. Kenapa tidak meminta maaf? Itu satu, ya. Ini yang kasus yang orang yang punya air itu. Yang kedua, kasus Usamah bin Zaid itu. Ya itu Ustadz. Kasus Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dengan kawannya dari Ansor itu. Jadi juga sudah mengepung juga itu. Jadi istilahnya akan dikeroyok itu. Ya.
Ini bawa pedang, ini bawa pedang, ini satu orang. Terus mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan main-main dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, meskipun di dalam perang. Jadi membunuhnya adalah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu satu kunci bahwa satu kunci masuk tauhid kan, masuk Islam itu. Andaikan baru dia mau belum sebelumnya kafir dengan mengucapkan la ilaha illallah itu berarti dia masuk Islam. Nggak ada orang kayak itu toh doang. Jadi dia yang sahid tadinya Ustaz. Ya kalau dia benar-benar Muslim dia syahid karena itu kan perang dengan Quraisy itu. Ya. Apakah pasti dia kafir? Enggak, ada orang-orang yang tidak bisa hijrah. Lemah, nggak bisa hijrah. Hijrah bagaimana? Misalnya bekal tidak punya. Bekal tidak punya. Atau punya bekal tapi 24 jam diawasi itu rumah. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Atau kalau dari pengalaman mereka hijrah itu bagaimana mereka bisa hijrah itu bukan satu hal yang mudah. Ya, dibuntutin terus orang-orang Islam. Jadi mereka menyembunyikan keislamannya. Ya. Dan orang-orang seperti ini tidak sedikit, banyak. Ya, maka muncul surah Al-Mumtahanah itu. Ya kan? Surah Al-Mumtahanah pada datang dari Mekah. Ibu-ibu tuh di tahun 6 dan 7 Hijriah. Dites Islam apa tidak nih orang. Ya, namanya Mumtahanah, dites wanita-wanita yang dites. Dites keimanannya, iman apa tidak. Jadi tidak semua orang yang ada di Mekah itu atau yang ikut perang itu pasti kafir semua. Boleh jadi kalau tidak ikut perang nanti dia dibunuh. Ya, jadi ikutlah dia perang. Ya, menyembunyikan keislamannya. Begitu. Nah, karena seperti itu mungkin. Itu deh Bu kondisinya. Ustaz. Yang bontot siapa tuh namanya? Rina. Oke. Sama. Iya. Narha. Ya. Hah? Senyum. Untuk apa? Senyum. Capek, baru sampai udah capek. Makasih. Bisa memute-kan audionya. Di jalan. Tuh di jalan jadinya.